Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rahmadani Gunawan dengan akhiran NIM 040 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan perlukah Pancasila direvisi. Memahami Pancasila. Yang pertama adalah dasar negara Indonesia. Pancasila adalah fondasi filosofis dan ideologi resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna signifikansi: 5 prinsip yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi identitas bersama dalam keberagaman bangsa Indonesia. Tujuan pembahasan adalah dengan mengkaji perspektif, membandingkan argumen, dan memberikan rekomendasi. Pancasila dalam sejarah dan konteks sosial. Yang pertama adalah 1945 dengan perumusan. Kedua 1945 hingga 1966 itu adalah bentuk dari formasi yang menjadi pilar pemersatu dalam membangun identitas bangsa di awal kemerdekaan. Selanjutnya adalah 1966 hingga 1998 adalah stabilisasi yang dilegitimasi sebagai ideologi negara dan dasar institusi sosial politik nasional. Yang terakhir adalah 1998 hingga masa sekarang, yaitu reinterpretasi. Era reformasi membuka dialog ulang tentang relevansi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Argumen pro revisi Pancasila. Yang pertama adalah adaptasi zaman. Formulasi Pancasila sebaiknya mencerminkan realitas digital ketimbang ekonomi dan krisis lingkungan kontemporer dengan lebih eksplisit dan operasional. Yang kedua adalah kejelasan operasional. Prinsip-prinsip perlu diartikulasi dengan lebih spesifik untuk mengurangi penafsiran yang beragam dan meningkatkan konsistensi penerapan dalam kebijakan publik. Yang terakhir adalah inklusi isu kontemporer, yaitu Pancasila perlu secara eksplisit mengakomodasi isu-isu seperti keberlanjutan lingkungan, hak digital, kesetaraan gender, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Argumen kontra revisi Pancasila. Pertama adalah universalitas nilai. Prinsip Pancasila dirancang dengan sengaja bersifat universal dan fleksibel untuk mengakomodasi keragaman, bukan batasan. Revisi bisa mengurangi inklusivitas ini. Risiko perpecahan. Proses revisi memiliki potensi menciptakan ketegangan sosial dan politik, mengingat sensitivitas isu keagamaan, ideologi, dan identitas nasional dalam masyarakat plural. Relevance through interpretation. Masalah bukanlah Pancasila itu sendiri, melainkan implementasi dan internalisasi nilainya. Solusi yang lebih baik adalah penguatan edukasi dan komitmen, bukan revisi. Kajian akademik dan pemahaman mahasiswa. Temuan literatur.
Penelitian akademik menunjukkan polarisasi pandangan kaum reformis percaya adaptasi diperlukan, sementara konservatif khawatir dengan perubahan fundamental. Konsensus meningkatkan pada penguatan implementasi. Pemahaman mahasiswa. Survei akademik mengungkapkan banyak mahasiswa memahami Pancasila secara superficialis. Mereka tertarik pada Pancasila yang living dan responsif terhadap tantangan kontemporer. Pertama adalah pengaruh revisi pada praktik. Revisi dapat meningkatkan legitimasi dan pelaksanaan nilai Pancasila jika melibatkan dialog luas, namun resiko dislegitimasi jika dianggap intervensi politik. Kebutuhan dialog keberlanjutan. Pendekatan terbaik adalah mekanisme formal untuk reinterpretasi dan kontekstualisasi Pancasila secara berkala tanpa merombak struktur fundamental. Rekomendasi akademik adalah pertama, penguatan edukasi Pancasila, dialog inklusif berkelanjutan, revitalisasi implementasi, dan ketertiban mahasiswa terkait dengan strategi. Kesimpulan dari refleksi akademik adalah pertama, kesatuan identitas Pancasila tetap relevan sebagai fondasi pemersatu bangsa dan plural dan dinamis. Kedua adalah dialog kritis. Perdebatan akademik tentang Pancasila adalah sehat dan merupakan bentuk penghayatan nilai-nilainya. Komitmen keberlanjutan. Masyarakat Indonesia harus berkomitmen untuk mewujudkan nilai Pancasila dalam praktik bernegara dan bermasyarakat. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.